Oke, ya saya lanjutkan. Nah, jadi ini saya tadi belum buka ya, Bu. Oke, saya buka dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya para bunda sekalian, insya Allah kita akan belajar kembali ya eh, tentang cara step by step mengajarkan kepada anak-anak dengan kondisi khusus gitu ya. Nah, ini saya mereview kembali ya dan mengingatkan gitu ya. Untuk yang memang urgent dilatihkan kepada anak itu saat ini adalah life skill ya, life skill berulang kali life skill ya. eh, karena ketika kita mau mengajarkan satu keterampilan baru itu memang butuh waktu yang relatif lebih lama dibandingkan anak-anak tipikal lainnya ya. Nah, eh, jangan menekankan saat ini untuk cahlistung ya. Bukan berarti saya melarang ya, tapi memang lebih diutamakan untuk kemandirian, life skill gitu ya. Kemarin ada yang ikut homeschooling, bukan homeschooling ya, apa? Kelas privat ya. Sudah 20 tahun tapi yang ditekankan dari orang tuanya minta calistung gitu ya. Minta diajari untuk nulis, baca, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mindsetnya perlu diluruskan sebetulnya ya. Bukan berarti tidak boleh diajarkan ya. Tetapi karena usia sudah 20 tahun, maka sebetulnya kalau secara hitungan itu sudah apa ya istilahnya sudah melewati melewati batas apa namanya perkembangan otak ya. Perkembangan otak itu sampai 19 tahun ya, sedangkan anak ini udah usia 20 tahun ya, sehingga memang dan itu sudah terapi juga dari usia 1 tahun gitu ya. Yang saya sayangkan kenapa sampai sekarang belum bisa apa-apa gitu ya, padahal terapinya dari awal gitu ya. Nah, jadi mindsetnya tolong diluruskan kembali ya para bunda sekalian, harus diajarkan yang lebih urgent dulu, keterampilan untuk hidup ya, keterampilan untuk hidup. Meskipun saat ini belum bisa ngomong, ya itu tetap kita usahakan gitu ya. Tetapi harus kita utamakan, kita prioritaskan untuk life skill ya. Jadi seperti kemandiriannya ataupun bersosialisasi ya. Karena anak ini akan hidup di lingkungan yang heterogen gitu ya. Jadi setidaknya untuk bantu diri dulu ya. Dia tidak memerlukan atau tidak ketergantungan dengan orang lain. Ya. Maka orientasi ini perlu diketahui oleh para orang tua supaya kita fokus ya dalam melatih anak-anak ya dengan kondisi khusus. Oke, ini ada Bunda Sari. Oh ya, Bu, bagaimana belajar life skill dan belajar ngomongnya? Mana yang duluan? Ya, ini nanti beriringan, Bun. Ya, namanya belajar ngomong ya. Ngomong ini kaitannya dengan keterampilan di bawahnya. Kalau nanti saya lihatkan di piramida belajar, bukan piramida belajar ya, piramida untuk tahapan berbicara, gitu ya. Kapan anak itu bisa berbicara dengan baik gitu ya. Maksudnya dia bisa diajak komunikasi ya. Nah, itu ketika keterampilan sensori motornya udah mulai baik ya. Sehingga ketika anak itu ngomong, dia paham, punya kosakata, punya orientasi karena ini tahapannya tinggi gitu ya. Dalam piramida belajar, dalam piramida eh, dalam piramida belajar ini tahapannya eh, tinggi gitu ya. Karena setiap ketika kita ngomong itu perlu kemampuan keterampilan kognitif, perlu keterampilan apa ya, memori gitu ya. Memori kan juga kognitif juga termasuk eh, memorinya juga ya. Memori orientasi gitu ya. Sehingga butuh banyak support gitu ya dari tubuhnya sendiri. Nah, ini untuk life skill, ini tetap kita ajarkan. Adapun nanti di dalam life skill itu include ngomongnya. Jadi tidak bisa kita eh, sisihkan gitu ya, tetapi beriringan, Bunda ya, Bunda Saria. Tetap kita ajarkan life skill. Nah, setiap hari pun juga tetap kita latih karena life skill sendiri ini kan
Kalau kita misalkan mau beli di warung, ya kan perlu ngomong. Nah itu perlu perlu kita training anak-anak gitu ya. Eh, Caranya bagaimana ketika berinteraksi dengan penjual gitu ya. Yang dibutuhkan apa, caranya bagaimana. Nah, nanti untuk di bulan kedua, di tri semester ketiga ini ya, di bulan Juni insya Allah, nanti kita fokus pada produktivitas. Nah, salah satunya untuk berbelanja. Kemarin memang sudah pernah saya berikan belanja tak saya minta untuk belanja itu ya. Tapi nanti saya lebih tekankan dalam 1 bulan itu silahkan mungkin seperti sistemnya sama ya nanti ya. Pilih salah satu produktivitas atau aktivitas life skill yang memang nanti Bunda pilih ya. Lalu 1 bulan itu fokuskan untuk melatih satu keterampilan itu gitu ya. Entah itu nanti banyak pilihannya ya, silahkan nanti difokuskan dalam 1 bulan. Dan untuk bulan Mei ini memang kita fokus pada aktivitas kemandirian dan satu aja aktivitas, bukan berarti semuanya apa, bukan berarti tidak hanya, maksudnya hanya satu yang dikejar, enggak. Meskipun anak-anak sekalian itu butuh bisa memasang tali sepatu, butuh bisa berpakaian, butuh bisa mandi, butuh bisa makan gitu ya, secara mandiri tentunya. Nah, tapi untuk mengajarkan ke semua itu, waktu kita nggak cukup ya. Saya hanya menekankan satu aktivitas saja. Nah, dan saya berharap dalam bulan ini satu aktivitas itu sudah mewakili ya dari apa yang kita inginkan. Karena di dalamnya nanti tidak hanya misalkan kayak kemarin yang dipilih BAB gitu ya. Tidak hanya kita mengajarkan untuk BAB aja, tetapi tahapan ya, enabling terapinya saat kita mau melatih BAB itu banyak gitu ya. Mulai dari penguatan otot bagian kakinya, terus interseptifnya, dan ini berpengaruh pada semua aktivitas yang lain juga, seperti makan, berpakaian, dan sebagainya. Nah, nanti diharapkan meskipun kita fokus pada satu aktivitas, yang lain pun nanti juga akan terperbaiki juga, seperti aktivitas makan, berpakaian, atas bawah, gitu ya. Saya berharap itu begitu. Tetap diberikan kedisiplinan ya selama latihan, maka jadwal ya itu memang penting. Adapun anak kok masih eh, harus ditegur terus gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan eh, apa namanya, kemampuan fungsi luhur otaknya ya. Karena di otak sendiri itu memang ada namanya fungsi luhur otak ya, Bun. Nah, nanti kita juga akan membahas tentang executive function ya. Kan kita itu bisa berfungsi maksimal itu saat apa gitu ya. Nah, nanti itu perlu juga dipelajari. Kemudian nanti sampai ya. Jadi gitu ya, Bun. Beriringan. Sama juga saat kita mengajarkan anak untuk ngomong ya. Itu pun keterampilan life skill-nya akan memperbaiki sensori motornya dan sekaligus akan terperbaiki juga untuk ngomongnya, meski tetap kita berikan support untuk latihan bicaranya. Kemarin untuk Hashim ada TW juga nggak, Bun? Sekarang masih ada TW apa nggak, Bun? Hashim Masih Bu, masih ya? Sampai mana masih tapi pelajarannya? ini membuat kata kerja. Jadi dia kalau ngomong sukanya tuh kan nyebut kata bendanya aja gitu, atau dia nggak belum bisa yang kayak SPOK gitu loh Bun. Jadi eh, biasanya suka hilang kata kerjanya gitu. Eh, Contohnya jadi jadi kalau misalnya eh, apa sih misalnya dia bilang cuman bisa bilangnya tuh misalnya Hasim mau apa gitu, mama misalnya Hasim mau makan, Hasim mau minum gitu. Tapi kalau misalnya ada gambar gitu, menceritakan gambar, misalnya ada orang apa anak kecil pakai payung, nanti dia akan bilangnya dia ini gambar apa, ceritakan gitu kan.
Misalnya kan pengennya itu kan ekspektasinya terapisnya mungkin ada apa anak perempuan memakai payung gitu atau memegang payung gitu. Dia bilangnya cuman anak perempuan payung kayak begitu aja gitu. Jadi kayak eh, kata kerjanya itu kayaknya dia ke apa dilewatkan gitu loh Bu. Mm-mm. Cuma menyebut bendanya gitu ya, bendanya. Iya langsung bendanya gitu kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pipis juga katanya di sekolah kalau di apa di tempat terapisnya dia ini aja gitu langsung ke kamar mandi langsung bilang pipis gitu langsung langsung apa nurunin celana langsung dia bilang pipis emang emang di kamar mandi tapi dia nggak bilang yang aku mau pipis gitu ya mau pipis di kamar mandi atau apa gitu kan dia tapi kalau di rumah sih bisa dia bilang lah ibu Hasim mau pipis di kamar mandi gitu cuman kalau di tempat lain biasanya dia kayak oh mungkin dengan bilang pipis aja orang udah ngerti kali ya kayak gitu. Jadi kayak kata-katanya itu emang, tapi kemarin itu asesmennya dia gangguan bahasa ekspresif katanya Bu itunya. Yang di itu ya, TW-nya ya. Ya, TW-nya pas asesmen itu. Ya, ya, oke. Oh ya, berarti ini memang perlu apa ya? eh, Training. Memang pertama mungkin menghafal dulu gitu ya, tahapnya menghafal. Kayak Iya, misalkan di training di mungkin karena gini Bun, beda tempat itu beda sikon gitu ya. Beda tempat, beda sikon dan anak adaptasi baru lagi gitu ya. Misalkan kayak di rumah. Di rumah lancar, ibu aku mau pipis di kamar mandi. Nah, belum tentu itu bisa diomongkan ketika di sekolahnya, ketika di tempat umum lainnya, karena beda situasi ya. Nah, ini bagi anak autis itu sangat sangat mempengaruhi gitu ya. Beda rutinitas pun dia kadang ngambek ya, kadang atau nggak kebenaran gitu ya. Maksudnya iya. beda tradisi, beda urut-urutan yang nggak kok nggak Ya seperti beda yang ngomong biasanya. juga kadang beda yang ngomong atau beda kita kita eh, suaranya beda gitu misalnya antara saya sama bapaknya juga kadang dia juga beda ininya apa Responnya. outputnya dia tuh beda. Mhm. Ya, nah, jadi memang eh, sangat unik, ya, sangat unik. Unik Sangat banget unik. Ibu, ya ampun. Iya, sangat unik ya. Ya, nggak apa-apa pun. Ya, nah, untuk yang penting ini pun kita kalau mengharapkan ya, mengharapkan anak bisa berbicara atau berkomunikasi seperti kita ini memang agak susah. Tetapi yang paling penting adalah dia bisa menyesuaikan dirinya, gitu ya. Dia bisa Iya, ketika di rumah dia mandiri, ketika di sekolah dia juga mandiri, meskipun ya terkadang dia untuk berinisiatif untuk Bu saya izin mau pipis itu dia nggak ada, tetapi dia sebenarnya dia nggak ngompol di situ, gitu ya. Dia bisa ke enggak, kamar heeh. mandi, dia bisa Iya, ke kamar mandi, dia bisa misalkan diberi instruksi dia paham, gitu ya. Jadi dia tidak menimbulkan masalah untuk yang lain, gitu ya. Dia bisa lebih menjaga dirinya. Nah itu lebih apa ya istilahnya memang sudah perlu kita berikan apresiasi gitu ya karena dia berjuang betul ya untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan barunya terkadang kan seperti itu sehingga memang yang penting intinya dia bisa menyesuaikan diri dan tidak menimbulkan masalah ya untuk lingkungan sekitarnya dan dia nanti untuk yang lain bisa kita training pelan-pelan gitu ya kayak misalkan kebutuhan dia apa aja ya atau sama kan seperti kita ya kalau kita atau anak lain kan oh aku mau belajar gak harus menulis membaca menghitung loh Bun ya belajar life skill iya, yang lain juga bisa skill yang lain juga bisa terus dia misalkan punya hobi ya eh, menghabiskan waktu luangnya gitu ya dia mau kesukaannya apa entah itu olahraga ataupun hobi yang lain dia bisa menyalurkan gitu ya dan dia juga mandiri nah sehingga kalau kita melihat ya tiga area okupasi ini dia bisa produktif dia bisa mandiri dia bisa memanfaatkan waktu luangnya gitu ya dan satu lagi untuk kalau saya ya saya tambahkan dia bisa seperti maksudnya
dia bisa beribadah gitu ya, karena itu eh, religi gitu ya, apa ya, mesti menstimulus jiwa kita gitu ya. Nah itu dia sudah dikatakan berfungsi gitu ya, berfungsi sebagai individu gitu ya, bisa produktif, bisa mandiri, dia bisa menggunakan waktunya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Artinya dia eh, bisa memanfaatkan atau untuk kehidupan dia itu di kalau kita bicara sampai akhir ya, dia dikatakan bisa memenuhi kepuasan hidupnya ya, karena ketika kita mau memberikan treatment kepada pasien, biasanya dari ketiga area itu kita tanyakan dia nggak puas nggak ya dengan kehidupan yang dia jalani saat ini, atau sebelum-sebelumnya dia puas atau enggak, dia bisa produktif bermanfaat bagi orang lain, atau setidaknya bermanfaat untuk diri dia sendiri gitu ya, dia bisa hobi ya, hobinya disalurkan, bisa biar nggak terlalu stres gitu ya menghadapi berbagai macam masalah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi intinya tetap beriringan ya Bu, antara life skill dengan ngomongnya. Tiap hari diberikan support, entah itu seberapa persen kenaikannya atau progresnya ya, mulu alam ya. Tapi intinya setiap hari perlu ada stimulasi ya, entah nggak harus latihan khusus, nggak harus, kita ngobrol itu pun juga termasuk stimulasi ya, kita bonding, ciptakan bonding sama anak saat mungkin menjemput sekolah gitu ya, dari sekolah kita bonceng motor di belakang, terus kita tanya, itu secara tidak langsung kalau kita tanyanya benar ya, itu akan memberikan stimulasi ya. Eh, Kok anginnya kenceng ya, nah terkadang anak kita ajak berpikir untuk merasakan itu rasanya begini ya, kayak ketika mau naik motor, ketika sedang naik motor kan kerasa anginnya, atau pas hujan-hujan gitu ya, atau jadi pintar-pintarnya kita untuk memberikan eh, stimulasi ya kepada anak dari bentuk apapun, termasuk juga cara berpikirnya, kita ajak dia berpikir pelan-pelan gitu ya, sesuaikan dengan pemikiran, begitu ya Bun. Paham ya Bun, Bunda Sari ya? Iya, iya, oke. Makasih Bunda. Iya, sama-sama. Bunda Reski, kalau misalnya anak sendiri yang mau Bun, maksudnya mau yang mana Bun? Pak Fauzan kalau lihat krayon suka coret-coret Bun, boleh silahkan, boleh, tapi diarahkan ya. Kalau anak memang suka krayon, kasih aja krayon ya, diarahkan, diarahkan. Tak kasih kertas. Mungkin sesekali pengen nyorak di tembok ya Bun. Nah, memang ada fase-fasenya ya. Setelah sampai tembok itu banyak coretan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti kalau fasenya itu sudah hilang, maksudnya sudah terlewati, dia mau nyorak-nyorak lagi, kasih kertas ya, diarahkan gitu. Ya dia mau jadi pengen mengeksplorasi ya kemampuannya, nggak ada masalah gitu ya, nggak apa-apa, jangan dicegah, tapi perlu kita arahkan gitu ya, dikasih tempat untuk orang-orang gitu ya, untuk orang-orang coret-coret. Kalau di tembok ya dikhususkan, ini tembok boleh coret-coret nih, silahkan, boleh silahkan coret-coret satu tembok ini aja. Tapi sekarang kan ada ya Bun, stiker tembok yang bisa dicoret-coret kayak papan tulis itu ada ya. Kayak kalau saya pernah lihat di Shopee itu ada. Kalau coret-coret dimanapun ya nggak boleh diarahkan. Saya kasih kertas nih, ada kertas nih, boleh mewarnai, boleh mencoret, silahkan, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu. Jadi eh, keterampilan anak itu jangan apa namanya, kalau anak berusaha untuk melakukan sesuatu asal dia tidak pasif ya, itu salah satu bagian dari cara dia ya, cara anak untuk mengungkapkan, mengekspresikan ya ekspektasinya gitu ya, nggak apa-apa silahkan, tapi dia gitu ya. Fauzan ngerti Bun, kalau dilarang, kalau dibilang nggak boleh dia berhenti, oh ya, berarti kan dia
bisa diarahkan gitu ya. Insya Allah. Tinggal berarti kalau kayak itu udah mudah Bun, tinggal diarahkan aja ya. Oke. Oke, nah ya sebelumnya untuk latihan yang kemarin saya berikan itu ada kesulitan nggak Bun? Ada nggak yang kesulitan? Nanti latihannya ya itu terus selama 1 bulan ya. Paling saya tambah satu lagi karena memang apa ya latihannya itu diulang-ulang terus gitu ya. Jadi diulang-ulang sebentar nggak apa-apa. Yang penting dalam setiap hari itu ada bonding antara anak dengan orang tua ya. Karena ya kalau guna sekalian di klinik kan sudah tahu sendiri ya. Kalau di klinik itu eh, hari ini aktivitas melompat contohnya. Meskipun tidak hanya melompat aja ya, dalam satu sesi terapi kan ada macam-macam. Ada melompat, maksudnya ada motorik kasar, motorik halusnya, juga keterampilan kognitifnya. Terkadang diberikan juga gitu ya. Nah, ataupun sensorinya gitu ya. Nah, itu kan banyak ya macamnya ya. Nah, besok hari berikutnya, di pertemuan berikutnya pun juga sama, masih sama latihannya gitu ya. Karena anak masih pada fase itu ya. Meskipun terkadang ada satu yang berbeda, ada satu lagi yang berbeda, tapi tujuannya masih sama, yaitu perbaikan sistem sensori ataupun perbaikan masalah yang ada pada anak saat itu, gitu ya, Bun. Jadi masih sama ya. Silahkan nanti diulang-ulang latihannya pelan-pelan nggak apa-apa ya. Ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran ya. Jadi saya berikan waktu selama 1 bulan ini untuk memfokuskan anak aktivitas yang kemarin Bunda pilih, ya, kayak Bunda Diana untuk BAP BAK. Meskipun nanti dalam 1 bulan ini masih belum bisa, nggak apa-apa, gitu ya, nggak apa-apa. Nanti meskipun di bulan Juni ada saya minta untuk milih satu aktivitas lagi nggak apa-apa. Tetap ini dilatih karena tidak cukup terkadang tidak cukup 1 bulan itu nggak cukup ya, tapi tetap berbulan-bulan atau bahkan hitungan tahun. Yang penting kita terus berproses, gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dari latihan yang kemarin? Ya, ada nggak Bun? Latihan yang kemarin? Bun mau nanya untuk Meme Ya, silahkan Bun. yang memindahkan air dari kiri ke kanan itu apa harusnya dimulai dengan gayung yang kecil ataupun wadah yang kecil dulu Bun karena Meme nggak kuat kalau untuk gayung yang standar. Iya, kalau masalahnya nggak kuat berarti digradasi ya untuk apa namanya beratnya gitu ya. Boleh diberikan yang lebih kecil dulu, boleh. Atau itu kan kenapa mungkin karena kekuatan otot ya pada bagian tangannya kan memang masih kurang gitu ya. Nah, jadi nanti bisa juga diminta untuk membawa pasir gitu ya, membawa pasir kan berat juga itu. Pasir yang sekiloan dari memindah maksudnya ya dari ujung sana ke ujung sini. Jadi jaraknya sekitar berapa meter sampai anak itu intinya menggunakan tangannya itu untuk aktivitas gitu ya. Karena dengan itu dia akan lebih terlatih lagi aktivitas apa namanya menguatkan otot bagian tangan dan jari-jarinya. Ini memang eh, apa ya, fungsi dari tangan ini memang relatif lama ya. Memang harus matang gitu ya keterampilan eh, apa motorik kasarnya gitu baru ke motorik halusnya gitu. Nggak apa-apa Bu, nanti bisa digradasi. Jadi berikan aktivitas yang heavy work ya, yang berat gitu ya. Tapi jangan terlalu berat juga, sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Atau wheelbarrow pun juga bisa ya untuk menahan tubuhnya bergelantungan. Bergelantungan udah bisa belum Bun? Meme Bun. Gelantungan belum Bun karena memang tempat untuk dia gelantungan itu yang belum bisa ya belum ada tempat yang nyaman buat dia gelantungan gitu. Kalau di tempat luar di luar
di TK kah atau di tempat aman kah gitu, ada nggak Bun? Gitu ya, Bun. Iya, nggih. Iya. Nanti ini efektif ya Bun untuk menstimulasi sensori proprioseptifnya ya. Berguling kemarin kan juga berguling juga ya. Nah, kan belum belum bisa juga ya Bun kemarin untuk, maksudnya berguling itu dikatakan oh dia udah bisa berguling, itu kita coba tinggal liatin aja gitu ya. Nah, itu artinya oh dia udah bisa sendiri. Tapi kalau masih diarahkan, dibantu, berarti oh dia belum mandiri gitu ya. Jadi targetnya apa yang saya berikan tugas-tugasnya itu sampai dia itu bisa sendiri gitu ya. Misalkan memindah memindah bola dengan jalan lutut gitu ya. Nah, itu kita cuma lihatin aja dia udah jalan sendiri. Nah, itu artinya dia bisa gitu ya. Tidak perlu Belum. diingatkan terus-menerus gitu. Gitu. Tapi kalau masih diingatkan terus-menerus ya ya masih sulit. Masih masih apa ya? Istilahnya kalau kita nggak ada nggak jalan. Ya ini berarti belum eksekutif fungsinya belum maksimal gitu ya. Oh iya, sekalian untuk Hashim ya. Hashim kan kemarin eh, apa ya? Udah bilangnya harus diingatkan terus Bun gitu ya. Hashim ya Bun. Nah nanti sesekali ya Bun, sesekali itu eh, kalau aktivitas mandi contohnya, coba Bunda lihatin aja. Bunda lihatin aja apakah jalan atau enggak. Gitu ya. Sesekali memang harus kita cek and recheck. Kalau misalkan dilihatin aja dia jalan ya berarti perlu diingatkan terus. Tapi kalau masih sering diingatkan terus ya berarti ini perlu latihan lebih ekstra lagi. Ya, karena gini Bun, anak itu kadang menyesuaikan dengan kita. Kalau kita sering mengingatkan, itu dia nunggu kita mengingatkan gitu ya. Tapi kalau kita biarkan, sekali kita biarkan, biar dia berpikir sendiri, kasih waktu untuk berpikir, atau sebelumnya kita pesenin, habis ini, habis ini gitu ya. Itu anak jadi lebih lebih mau berpikir gitu ya. Itu buat. Oke, ada lagi Bunda Diana? Cukup, Bun. Makasih, Bun. Oh ya. Yang lain ada kendala nggak untuk mengerjakan tugas-tugasnya? Nggak ada ya. Oke, jangan sungkan untuk tanyakan. Kalau ada yang nggak paham, silahkan ditanyakan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang eh, mandi ya, aktivitas bathing, mandi. Karena ini bagian dari kemandirian ya, aktivitas untuk melatih kemandirian. Salah satunya juga kemarin BAB sudah kita bahas, termasuk juga BAK juga sudah kita bahas ya. Nah, sekarang aktivitas mandi ya. Nah, aktivitas mandi ini ada beberapa tahapan yaitu ada beberapa tahapan untuk aktivitas mandi, diantaranya mulai melepas celana, melepas baju kotor, maksudnya mulai dari celana, terus baju, terus apa namanya, eh, dia pakaian dalam lainnya. Nah itu kan membutuhkan perencanaan sebuah gerakan. Ini mau aku lepaskan ke arah mana ya, gitu ya. Biasanya kan mereka juga sudah apa namanya sudah hafal ya, sudah hafal pun nggak perlu pun kayak gitu pun emang sudah hafal. Oh iya, kalau udah hafal tinggal kita arahkan. Yuk ditaruhnya di tempatnya gitu ya. Ditaruhnya di tempatnya. Ditaruh. Ya. Untuk share screen saya ini gambar-gambar ya, Bu. Jadi gambar-gambar ya. Nah, setelah itu, setelah anak bisa bisa melepas bajunya, dia bisa menaruh di tempat kotornya. Oh ya, gini, saya ingatkan ya Bun, meskipun anak-anak saat ini belum bisa gitu ya, tetap kita perlakukan secara normal ya.
Karena gini Bun, ada orang tua yang dia itu merasa anaknya nggak bisa apa-apa, ya jadi memperlakukannya ya sekedarnya. Ya kalau sempat ya diurus, maksudnya dimandiin. Kalau nggak sempat ya sudah gitu ya. Bahkan eh, anak ini nggak tahu sering mandi atau enggak, karena memang mandiin si anak ini sulit gitu ya. Cara dia menyesuaikan diri ketika di kamar mandi pun dia maunya kabur aja gitu ya. Apalagi dikeramas, nggak mau dikasih sapu juga nggak mau, dikasih handuk aja dia nggak mau kan. Terkadang kita jadi malas ya, atau orang tua kan jadi malas gitu ya, karena anak ini sulit untuk menyesuaikan dengan kita ya. Semua aktivitas yang kita berikan atau semua tindakan yang kita berikan ya untuk merawat dia, dia banyak menolaknya, sehingga kita pun jadi merasa males ya untuk melakukannya juga gitu ya. Nah, akhirnya kalau udah merasa males, ya dibiarkan sejadi-jadinya, hanya yang penting-penting aja yang diurus, seperti makan, kadang juga mandi pun juga sekedarnya, yang penting basah gitu ya. Karena ya memang sulit anak ini dipegang. Nah, kadang kan seperti itu, sehingga orang tua ada yang sekedarnya mengurus anak ini sampai bau, menimbulkan bau gitu ya, bau kayak apek gitu ya Bun. Apek tuh apa ya, kalau bahasa Jawanya itu nggak baunya nggak enak lah, nggak sering mandi, rambutnya banyak kutunya gitu ya, terus apa, pakaiannya juga eh, bau gitu ya. Soalnya ada nih ya, yang, jadi karena memang persepsinya orang tua masih sekedarnya, tidak mau memperlakukan seperti anak normal lainnya ya, karena memang perlakuannya agak susah gitu ya. Nah, jangan sampai kita meskipun itu anak spesial, cara memperlakukannya sebisa mungkin sesuai jadwal gitu ya, sesuai jadwal. Kayak misalkan mandi pagi jam 6 contohnya, atau bukan mandi pagi jam, bangun dari awal bangun, bangun subuh ya subuh, bangunkan ayo subuh gitu ya, subuh biar dia belajar gitu. Meskipun ya kita nanti yang kerepotan. Terkadang kan kita sholat subuh gitu ya, terus anak dibangunkan subuh juga, habis itu mau ngapain, kita masak situ juga, ya ya nanti silahkan dijadwal lah Bun. Itu kan yang tahu Bunda sendiri gitu ya. Tapi pesan saya dinormalkan ya, rutinitasnya dinormalkan. Bangun bangun pagi-pagi, jangan ada oh ini spesial, ini bangunnya siang aja nggak apa-apa. Nanti dia akan selamanya nggak tahu apa-apa ya. Mandi habis bangun, lipat, ayo lipat apa namanya nih selimutnya, ditata bantalnya ya, ditata, apa, dibersihkan lah, ditata kamarnya dan lain sebagainya, diberikan arahan gitu ya, ayo sekarang mandi. Mungkin anak susah ya, harus otot-ototan gitu ya. Harus, nggak apa-apa, di awal terkadang kita yang susahnya di situ ya. Tapi nanti kalau kita sudah mulai mendisiplinkan, membentuk perilakunya, dia sudah mulai jalan. Jadi beda ya, Bu. Anak yang diurus gitu ya, didisiplinkan untuk waktu-waktunya, tentu akan berbeda dengan anak yang dibiarkan aja ya. Terkesan nggak terurus, terkesan dia nggak ada bonding sama sekali sama orang tuanya gitu ya, nggak cepet tanggap, nggak mudah tanggap gitu ya. Nah itu tolong dinormalkan ya, diberikan eh, jadwal ya, sehingga anak itu rutinitasnya sama kayak yang lain gitu ya. Mandi-mandi, keramas, keramas ya. Bun, tapi anak saya itu kalau keramas menunduk itu nggak mau, Bun. Kalau perlu pintu pintunya kamar mandi dikunci aja gitu ya, biar nggak lari gitu ya. Ya nggak apa-apa, karena kita memang, tapi kitanya jangan diimbangi dengan emosi ya. Yang penting kan itu tetap dengan sayang, tegas bukan berarti keras ya, tegas tetap. Bahkan dipeluk, kita peluk, terus kita misalkan mau keramas gitu ya, ya kita guyur
pakai air pun kita basah nggak apa-apa gitu ya, kan basah cuma air, nanti ganti lagi bajunya gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting anak ini bisa merasakan, oh normalitas kehidupan itu seperti ini gitu. Kita kenalkan, tetap rutin ya, jalani rutinitas itu eh, senormal mungkin gitu ya, seperti itu. Mandi, sarapan, ayo bisa nggak makan sendiri. Adapun nanti kekurangannya ya tetap kita support ya. Kekurangannya tetap kita support dengan latihan-latihan. Oh ini Bun, ini anaknya lemes Bun, nggak bisa pegang sendok aja dilempar, apalagi megang yang lain gitu ya. Nah berarti dia ada masalah di perilakunya, masih ada gangguan perilaku, melempar-lempar, bahkan pukul kepala dan lain sebagainya gitu. Nah, ini perlu nanti tetap kita beri latihan ya. Maka yang eh, tugas yang kemarin-kemarin itu kan saya minta untuk jadwal ya. Dan ini akan berlaku untuk seterusnya ya. Perubahan jadwal boleh ya, tetapi yang penting ada kedisiplinan dalam melakukan rutinitas harian gitu ya Bun. Ya. Jadi mulai dinormalkan kembali ya. Tidak ada yang eh, spesial. Spesial itu kesabaran kita ya dalam memperlakukan mereka itu spesial ya. Tetapi rutinitas harian ya tetap dia harus harian, ya harus ikut harian. Ritmenya menyesuaikan gitu ya. Intinya kamu harus hidup normal gitu ya. Meskipun ada keterbatasan, belum bisa ngomong ataupun masih ada gangguan perilaku, tapi berusaha untuk tidak ya. Nah, jadi ini tahapannya, Bu. Di sini pun terkadang udah mulai ada kendala atau ada masalah ya. Kalau ada anak gangguan vestibular, dia nggak bisa nunduk ya, atau dia kepala di bawah itu dia nggak mau gitu ya, menolak gitu. Apalagi eh, dengan berbagai macam suara di sekitarnya yang berisik gitu ya, dia juga ketakutan. Jadi input sensori yang masuk itu bagi dia itu berlebihan ya. Suara kran di kamar mandi, suara ibunya yang mungkin banyak kasih instruksi gitu ya. Terus dinginnya air di kamar mandi, terus banyaknya barang-barang di situ, itu kan banyak stimulus yang masuk ke dalam tubuhnya. Dari auditorinya masuk, dari visualnya juga, dari sentuhannya, gerakannya. Nah, dia pusing ya mengkoordinasikan seluruh input sensor yang masuk dan meresponnya dengan benar, itu dia pasti pusing ya, overload ya, kayak anak diajak ke mall banyak tantrumnya, nah dia overload, banyak stimulus yang masuk, dia nggak bisa mengcover dengan baik ya, tidak bisa memproses input sensor itu, mana yang harus aku abaikan, mana yang harus aku tanggapi. Nah dia masih pusing ya untuk meneruskan itu ya, input sensor yang masuk, sehingga dia tantrum ya, ngamuk-ngamuk gitu. Jadi perlu pendekatan pelan-pelan, dan juga masih dibingungkan juga dengan tipe tipe registrasi sensori anak ini, tipenya under responsif atau eh, apa namanya, yang tinggi gitu ya. Jadi banyak masalah gitu ya. Gitu. Oh ya, Hafizah, jika air dingin agak sensitif Bunda. Kalau mandi sering saya peluk, ikut basah sama-sama. Jika air hangat dia santai, tapi saya biasakan mandi. Nah, nggak apa-apa Bun, dibiasakan. Pelan-pelan aja. Mungkin saat terakhir ya, terakhir disiram kakinya pakai air dingin. Nah, itu nggak apa-apa, biar dia merasakan ya, hangat dingin. Oh, sambil terus diberikan, oh ini air hangat ya, badannya hangat, oh airnya hangat banget gitu. Jadi kita juga yang apa, berusaha ya mengenalkan situasi kondisi eh, benar-benar di sekitarnya pada anak gitu ya, tapi dengan cara menggunakan bahasa dia tentu gitu ya. Nah ini sudah masuk ke aktivitas fungsional ya, sehingga perpaduan dari seluruh seluruh tahapan ya, tahapan tindak terapi masuk gitu ya. Nah selanjutnya memakai sabun ya.
Nah, aktivitas memakai sabun ini juga eh, kalau sabunnya cair ya, anak juga masih kesulitan gitu ya. Seberapa tenaga yang harus aku keluarkan atau bingung, masih bingung cara memencet sabunnya gimana ya, atau cara menggunakan sabunnya gimana ya. Nah, soalnya kemarin yang masih yang tadi saya jelaskan tadi yang usia 20 tahun itu belum bisa memencet sabun pun ya. Odol sabun, dia masih bingung gitu gimana caranya gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan sensory proprioceptif ya. Eh, dan bingungnya apa juga termasuk terutama nggak cuma proprioceptif aja ya, vestibularnya juga masuk ya. Bagaimana cara melakukannya gitu ya. Jadi banyak apa namanya step by step yang harus bisai anak supaya dia itu bisa melakukan dengan baik gitu ya. Nah, untuk memakai sabun ini nanti step-stepnya ya, step-stepnya juga ada ya. Contohnya berikan notifikasi ya, berikan kalau untuk anak-anak ini bagian urgent gitu ya, kayak di ketiak, di leher gitu ya. Kalau di perut kan enak, emang paling gampang ya, tinggal di gosok-gosok kaki perutnya, biasa dia mereka juga gitu ya. Dia nggak kelihatan, cuman perlu ditekankan pada bagian-bagian tertentu ya, seperti di selangkangan, terus di eh, apa ketiak, leher, belakang. Nah, itu memang harus dilatih. Pun gimana pun kan belum dia masih kesulitan kalau di belakang gitu ya. Nah, nanti yang kesulitannya di mana kita catat ya. Terus kita carikan aktivitas yang senada dengan itu ya. Karena ketika ke belakang gitu ya, menggosok sabun ke seluruh badan, itu pun juga membutuhkan keterampilan untuk orientasi, untuk badan apa body space integration-nya juga harus bagus ya, lingkup gerak sendinya tidak ada keterbatasan ya. Terus dia kemampuan, jadi ada banyak skill ya, keterampilan yang dipadukan ya saat kita melakukan aktif fungsional. Jadi memang pelan-pelan banget ya Bun. Bagi kita nggak usah mikir, tapi bagi dia mikirnya ekstra gitu ya. Dari Bunda Reti, tapi alhamdulillah udah mau keramas sendiri Bun. Oh, alhamdulillah ya. Sudah dulu susah sekali, sedang dia mau pakai gayung sendiri, mengguyur kepala sendiri pakai air dingin, walau belum nggak apa-apa Bun. Itu udah bagus ya. Jadi anak mau melakukan sendiri, padahal belum bersih nggak apa-apa gitu ya. Tetap kita support dia gitu ya, biar dia eh, meskipun nanti kita bilas ulang gitu ya, kita bilas lagi, yuk coba dibersihkan lagi dengan cara kita sendiri ya biar bersih gitu. Nah, jadi nanti bisa juga step-step dari gambar-gambar ini kan nanti saya berikan, yaitu saya bikinkan apa namanya itu kartu, maksudnya saya jadikan satu gambar gitu ya. Silahkan nanti Bunda print sendiri ya untuk urutan mandi gitu. Dan nanti minta anak untuk mengurutkan ya. Mandi itu step-stepnya apa aja. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Biar dia sebelum praktek itu dia sudah ada wawasan, sudah ada orientasi sehingga meskipun prakteknya terkadang juga sulit gitu ya. Dia sudah tahu teorinya, tetapi prakteknya kok sulit gitu ya. Berbeda dengan teorinya. Kan ya sama, anak bisa berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi suruh menghitung, dia juga nggak bisa gitu ya. Bisa berhitung, tapi ketika memasukkan atau menghitung bola ada berapa? Ada nyebutnya sembarangan. Itu hampir-hampir sama. Jadi level kognitifnya masih rendah. Nah, jadi paham ya Bu, yang saya sebutkan itu
eh, apa namanya, setiap tahapan dari aktivitas mandi ini membutuhkan skill yang banyak. Itu Bunda sudah paham ya? Ada yang tanyakan sampai sini? Mulai dari eh, keterampilan crossing midline, fine motor skillnya, terus konsep ya bersih atau tidaknya gitu ya, gitu. Ada yang tanyakan? Paham nggak Bun? Yang saya jelaskan paham apa enggak? Belum lagi nanti di kamar mandi gosok gigi gitu ya, ataupun aktivitas yang lain gitu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Nanti untuk tugasnya saya tambahi tetap konsentrasi pada aktivitas yang kemarin Bunda pilih ya. Seberapapun progres yang nanti ditunjukkan anak itu di luar wewenang kita ya. Tugas kita hanya memberikan support terbaik, latihan terbaik ya untuk mengantarkan dia bisa mandiri gitu ya. Ada lagi? Gambar Nanti ini ditempel, Bunda. gimana gimana Bun? Gambar-gambar ini ditempel di kamar mandi boleh nggak, Bun? Silahkan, silahkan ya, silahkan nggak apa-apa. Nanti setelah apa namanya, setelah diberikan, kan nanti bisa di print ya, Bun. Nanti saya jadikan satu satu kertas gitu ya, ada beberapa gambar, mungkin ada 4 gambar gitu ya, yang mudah tahapannya yang nggak usah susah-susah gitu ya, nggak banyak ya, nggak banyak, paling 4 atau 5 gambar, biar anak itu bisa ngurutkan dengan mudah juga gitu ya. Jadi dia punya orientasi lah ya untuk step by stepnya ketika mau mandi gitu. Nah nanti boleh silahkan mau ditaruh di kamar mandi ataupun di double gitu ya, boleh buat belajar juga boleh gitu ya. Nah, step berikutnya adalah memakai handuk. Nah, memakai handuk ini eh, juga banyak skill juga ya. Kayak eh, taktilnya ada yang sensitif apa enggak gitu ya. Terus menggerakkan anduknya itu ke arah mana. Kadang kan polanya macam-macam ya, kanan kiri, atau dia menggunakan eh, apa dilipat bajunya atau seperti apa yang biasa Bunda ajarkan, silahkan dilatihkan. Masih ada nggak ya yang nggak bisa pakai handuk di sini? Dari Bunda Diana, bisa pakai handuk Memen, Bunda? Belum, Bun. Belum. Kalau dikasih handuk gimana, Bun? Dipegangin Belum, aja kan? Bunda. Oh iya. Digosok-gosok aja gitu terus udah dibuang. Kalau Hafiza udah tahu fungsi handuk itu untuk badan, cuma belum bisa melilitkan gitu, Bunda. Hmm, hmm, hmm. Oke, oke. Yang penting bisa ditambal-tambal gitu. Misalnya buat buat ngelap airnya itu bisa ya, mengeringkan. Masih tempel-tempel ke badan tidak, Bunda. Oh iya, ditambal-tambal ke badan. Oke. Kalau meme gimana, Bun? Dipegang tangannya, Bun. Kalau sendiri dibuang, Bun, langsung dibuang, dia langsung lari ke kamar. Kalau sudah sampai ke kamar ngapain? Dia suka basah-basah terus dia guling-guling di kasur, Bun. Hmm, Jadi makanya kalau keluar dari WC itu saya tahan, dia selalu saya gandeng terus. Jadi sampai urusannya selesai pakai baju baru saya lepas dia ke kamar. ya, oke. Eh, untuk dinasehati dia paham nggak, Bun? Diberikan nasihat meme paham nggak? Oh, kalau saya nggak ngerti ya Bun dia paham apa enggak, tapi kalau saya ngomong nadanya tinggi dia nangis sekarang. Dia udah kayak ada ngerasa bahwa oh saya mungkin marah mungkin gitu ya.
Hmm. Kalau udah ada dia, saya nggak tahu dia paham apa enggak ya kalau saya ngomong hari-hari gitu, ngomong dengan nada biasa. Tapi kalau saya misalnya dia sudah terlalu misalnya nggak mau dengar, terus saya ngomongnya agak tinggi, itu nanti dia masuk kamar dia nangis, terseduh-seduh gitu. Oh, oh berarti asumsinya dia itu, oh ibu marah sama aku, nggak disayang gitu ya. Apakah itu satu peningkatan pemahaman atau apa saya nggak tahu Bun. Iya, itu interseptifnya, Bun. Dia merasa ya, merasa apa ya, merasa tidak aman gitu ya, merasa tidak aman. Tapi nggak apa-apa, dia untuk belajar bagi dia. Yang penting kan terkadang teguran itu, apalagi untuk apa ya, untuk hal yang berbahaya kan tetap ya kita mau nggak mau ya tetap harus agak keras juga. Cuman karena dia juga perempuan gitu ya, terkadang kita memperlakukannya juga nggak kayak anak laki-laki juga gitu ya. Perempuan tuh kan yang eh, agak agak lembut gitu ya. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Untuk Fauzan belum bisa ya, Bun? Oh ya, oke. Oke. Nah, nanti eh, ini bagian dari latihan ya untuk teknik gerak sendi ya. Karena ketika kita mau menggerakkan eh, tangan kita, mengeringkan badan kita menggunakan handuk, ini memang butuh keterampilan body space integration. Jadi tetap kita nanti untuk urutannya. Jadi satu step bagian dari mandi aja itu nanti latihannya ada banyak gitu ya. Contohnya kayak ini untuk mengeringkan mengeringkan eh, badan dengan handuk itu yang dibutuhkan skill apa aja gitu ya. Oh, termasuk juga lingkup gerak sendinya, cara anak memegang handuknya sudah benar atau belum gitu ya. Terus menggerakkan ke arah mana, vestibularnya sudah baik atau belum. Terus body space integration-nya sudah bisa atau belum, maksudnya sudah matang atau belum gitu ya. Dan banyak lagi, dan kalau memang di antara apa namanya skill-skill ini masih belum bisa, berarti latihannya apa aja gitu ya untuk mematangkan skill-skill ini. Jadi di breakdown gitu ya, satu tahapan di breakdown menjadi menjadi sampai ketemu rumusnya, sampai ketemu latihannya itu apa gitu ya. Nah itu memang butuh kesabaran ya kan, butuh kesabaran, termasuk juga kematangan dari eh, apa ya, ya seluruh sensori dalam tubuh kita gitu ya tuh. Belum lagi nanti di kamar mandi ada yang eh, membuat dia itu tertarik sehingga lama di kamar mandi main main apa namanya, main di kamar mandi, bahkan sabun itu hati-hati. Kadang langsung ditumpahkan buat mainan ya. Ini pernah ya, pernah ada tuh di waktu dulu saya memberikan latihan apa megang anak autis dulu gitu ya. Itu kalau nggak ketahuan ya, dia menuang ya, menuang pewangi sama sabun itu diaduk jadi satu, masukkan wastafel gitu ya, padahal baru beli, langsung habis. Ya, ada yang seperti ini nggak perilakunya ya? Yang menuang ya sampai maksudnya membuang-buang barang yang eman-eman. Aneh kayak gini nggak Bun? Ada nggak yang sampai membuang sampai dibuang gitu? Ada apa nggak Bun? Nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Untuk main-mainan di kamar mandi, ada yang masih lama di kamar mandinya? Main-main di kamar mandi? Ini Bu, apa Hasim. Jadi dia itu uh,
beberapa hari itu kan kayak minggu kemarin gitu saya minta dia buat bantu nyuci gitu, nyuci mesin cuci kayak ngisi air gitu Bu, ngisi air di apa di mesinnya segala macam. Nah, terus akhir-akhir ini tuh saya ngelihat kayak dia itu mm, saya kan naruh mesin cucinya di luar gitu kalau misalnya nggak lagi nyuci gitu. Ya. Terus dia tuh tiba-tiba tuh kayak yang kadang-kadang kalau nggak di luar sepengetahuan saya, dia suka ngisi bak bak mesin cucinya gitu. Atau misalnya ada ember, ada baju gitu. Terus tiba-tiba dia dia isi pakai air gitu. Jadi padahal kan nggak lagi nyuci gitu. Hmm. Kayak gitu. Itu tuh kadang-kadang jadi kan saya suka bilang, Hasim jangan main air. Jangan main air. Tapi digituin teh jadi tetap kayaknya dia kepikirnya main air gitu loh. Jadi eh beberapa hari ini sih semingguan inilah atau seminggu 2 minggu ini kayak dia tuh suka banget main air yang kayak buat dimain-mainin gitu. Hmm, hmm, hmm. Apa karena dia pengen nyuci gitu tapi dia belum tahu ngomongnya gitu ya? Apa gimana ya Bu ya? Ya di anu Bun, disalurkan aja gitu ya. Mm-mm. Oh mau nyuci Mm-mm. ya gitu. Mau nyuci ya gitu. Dikasih aja, dikasih apa namanya, diajarin aja Bun. Jadi gini caranya, bajunya Hasim yang kotor mana? Ya, yang misalkan kotor itu ya asum apa ya? Kalau kotor sendiri itu kan kadang anak juga nggak tahu ya kotor yang seperti apa Iya, gitu ya. iya, iya. Heeh. Jadi ini kadang kita bisa sedikit ada drama, misalnya kayak apa ya, pura-pura gitu. Ini bajunya kotor, kayak kita berikan semacam mungkin apa ketumpahan apalah, entah itu saus, entah itu apa. Oh ini kotor bajunya, yuk kita masukkan yuk ke mesin cuci gitu ya. Nah kasih air. Nah jadi uh, mulai diajarkan nggak apa-apa tuh ya, diajari sekarang kasih airnya. Jadi eh, apa ya, niatan dia ya tidak hanya sekedar main air, tetapi lebih ke malah mengajarkan life skill sekalian, yaitu cuci baju gitu ya. Iya, Gila nggak? Bu. Tapi, Ah, iya. tapi eh kadang gimana gitu memberi pemahaman dia bahwa eh, nggak setiap saat gitu kamu tuh harus apa bisa mengisi air gitu. Dia kan mikirnya aku lagi nggak ada kerjaan nih atau apa dia pikir mungkin begitu kali di pikiran dia. Pengen melakukan sesuatu apa gitu, nyuci atau apa gitu kan. Tapi Iya. kan dia maksudnya jangan main air gitu loh Bu mikir saya tuh jangan eh, nanti kalau misalnya ibu nyuci ya ibu suruh ini diajak gitu atau misalnya dia waktu itu juga pernah kan mungkin kan ngelihat saya ngepel ada ember di apa ada lantai basah segala macam saya keluar gitu saya keluar bentar keluar rumah bentar aja gitu dan tiba-tiba dia itu yang lantai di tengah rumah itu udah dia siram pakai air segayung gitu yang jadi basah semua gitu yang jadi bang jangan main air gitu cuman kayak di pikirannya dia ya aku mau main air gitu loh dia ngasih pemahaman bahwa ini bukan waktunya loh buat main air gitu atau ini bukan waktunya untuk mencuci atau mau mengepel gitu loh kayak gitu loh Bu ngasih pemahaman gitu tuh gimana ya Bu ya Oh iya, karena kalau iya. dibilang jangan kayaknya dia tuh belum bisa gitu kayak aku bilang jangan ya menurut dia kalau jangan berarti itu kayak dilakukan gitu loh kan unik banget ya Allah. Enggak, enggak, enggak. Iya, iya. Nah, jadi gini ya, Bun. Memang dia belum paham orientasi ya. Maksudnya belum ini waktunya untuk nyuci, ini waktunya Iya untuk iya itu. ngepel gitu ya. Mm-mm. Nah, dia cuma sekedar ikut-ikutan. Oh, ibu kemarin ibu ngepel kayak gini nih. Oh, boleh kayak gini. Jadi semaunya dia, masih semaunya dia gitu ya. Nanti gini pun. Oh, Hasim misalkan dia eh, kalau kita bilangnya, kalau Bunda itu bilangnya main air, berarti segala macam yang berkaitan dengan air itu jadinya main-main gitu ya. Entah itu nyuci, entah itu ngepel, nanti dia Heeh, asumsinya main-main. Oh, jangan main air, iya. jangan main air. Dia nggak main air kok. Dia mau bantu gitu ya. Mau mau bantu nyuci, mau bantu ngepel. Oh, Hasim mau. Jadi kita
berprasangka positif, apa berprasangka baik ya. Oh, Hasim tadi mau ngepel ya. Nah, gini caranya gitu. Ini namanya ngepel. Jadi langsung kita arahkan ke fungsionalnya. Langsung kita arahkan ke skill langsung aja. Jadi begitu anak mengisi bak di mesin cuci, oh Hasim mau nyuci ya. Nah, nyuci, oke, nggak apa-apa. Untuk saat itu silahkan diajarkan, tetapi sambil juga dipahamkan ya. Meskipun ya ini memahamkannya memang agak sulit gitu ya. Jam-jam tertentu ya. Bunda kalau nyuci Iya. itu biasa rutin atau memang sesempatnya. Sesempatnya sekau sebanyaknya aja sih Bu gitu. Oh Nah, gitu. dia itu Kalau suka ngelihat mungkin apa apa misalnya tumpukan di ember atau di tempat apa cucian kotor gitu ya. Itu kan kayak ada ember kayak gitu, saya tutup gitu. Mungkin dia pikir, wah ini udah banyak nih atau apa atau misalnya, wah ini harus kayak begini teh biasanya tuh dikasih air sama ibu gitu misalnya kayak dia mungkin berpikirnya kayak gitu gitu. Jadi yang kalau lengah dikit gitu, nanti diisi sama dia gitu ya, diisi ini ininya gitu. Wow, mau sedikit atau banyak, kadang-kadang kalau dia lagi iseng atau lagi pengen gitu, ya disiram sama air gitu bajunya gitu. Ya memang baju kotor gitu, cuman pikir saya eh, eh, ini kenapa kamu siram gitu loh kayak gitu ya kayak kayak dia tuh main-main air gitu walaupun saya tahu dia maksudnya pengen nyuci gitu cuman eh, saya takutnya tuh oh nanti dia kalau nggak dikasih tahu kemana-mana nih dia bakalan nyiram-nyiram yang lain-lain lagi misalnya ke kamar atau misalnya tumpukan baju di jemuran atau apa seperti itu gitu. oh iya. Oke. Heeh. Nah, berarti ini perlu juga, Bu. Jadi kan karena memang persisnya gitu ya. Saya kan gitu. Yang pertama, em, anu ada nggak apa istilahnya itu eh kalau kekhawatiran-kekhawatiran yang memang Bunda khawatirkan misalkan kayak kalau mengisi air itu artinya harus pakai ibarat nancapkan apa namanya stop kontak Iya, untuk nah ada. itu oh berarti dia gitu ya berarti dia eh, apa kita ada khawatir untuk kesetrum gitu juga kah? Iya, kayak gitu tuh, Bu. Hmm. Heeh. Terus kita ada khawatir nanti melebar kemana-mana gitu ya. Terus kita ada khawatir eh, yang mana nih yang dikhawatirkan selain itu apa lagi Bun? Ini biasanya sih kalau kita ini dia nyiram ke ruang tengah itu gitu karena kamar mandinya kan di ruang tengah gitu di dalam ruang tengah gitu. Jadi ya Hmm. kalau dia iseng juga bakalan di ini aja gitu kayak yang entah di pikirannya dia ya pikiran anak-anak apa anak-anak Tapi spesial pernah ini kan agak-agak unik gitu kan Ibu ya. Jadi ya. kayak oh dia dia pikir ini kayaknya kotor nih atau apalah. Saya nggak tahu nggak paham ininya gitu nggak paham dia berjalan pikirannya gimana. Cuman dia dengan ini ya dia gitu kan di lantai dia disiram sama air sama dia gitu kan ya. Nanti kalau udah kayak gitu dia panik gitu. Ibu biasanya kayak gitu. Wah ini Hmm. biasanya ada project nih kalau kayak gini nih gitu saya teh. Heeh, bener gitu kan ya. Nanti ya ya udah gitu kita bersihin ya saya bilang gitu kita bersihin gitu cuma nanti gitu lagi gitu kan ada aja lah gitu mau dia eh, entah itu mesin cuci lah atau apalah gitu pasti ada yang project dia yang berhubungan sama air gitu kayak saya tuh pengen nanyain gitu kan ke dia pengen gitu kalau misalnya dia mau bisa jawab tuh jadi kamu pengennya apa gitu kamu tuh maksud kamu tuh apa gitu kan cuman kan dia belum bisa jawab gitu ya Bu ya. Hmm. Oke. Nah, itu kita pun kita yang menunya apa ya? eh, mung- Memang kalau kita mengikuti alur dia, kita pusing gitu ya. Kita Heeh. tetap memberikan eh, apa namanya aturan gitu ya. Oh kak, kalau dia main misalkan mau main air ya di dekat mesin cuci ya, dikasih batasan gitu ya. Main Iya air bolehnya di sini aja ke sini. Jadi misalkan kayak mau nyuci, bukan main air ya, istilahnya mencuci gitu ya. mencuci ya. Mencuci ya.
Hasim kalau mencuci airnya dikasih, maksudnya Bunda kasih batasan, nggak boleh ke arah sini, tapi yang ke sini gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Jadi kasih boundaries gitu ya, kasih Iya. batasan gitu. Nah terus misalkan mau ngepel kan hubungan dengan air juga ya. Oh Hasim mau ngepel ya, ngepel mulai mungkin caranya ya perlu tidak diguyur gitu ya. Iya. Karena sebetulnya dia itu sudah muncul niatan yaitu muncul niatan untuk melakukan hal-hal yang seperti Bunda pernah lakukan, pernah dia Iya. lihat gitu ya. Iya. Tetapi dia masih kebingungan, ini caranya gimana, maksudnya untuk step by stepnya seperti apa. Nah, itu mungkin perlu diprogramkan ya, Bu. Iya. Gini, nanti untuk Bunda Sari gitu ya, itu silahkan masalah-masalah yang ataupun semuanya ya, semuanya ya, masalah-masalah yang ada pada itu silahkan dicatat gitu ya, Iya. silahkan dicatat yang ya kayak ini contohnya, misalkan berkaitan dengan air asin tuh sukanya main air. Nah sekarang untuk main airnya ini, kata-kata main air ya, itu kan itu biasanya diasumsikan anak-anak ya main air. Nah, tapi untuk hasil ini eh, jangan lagi kalau bisa menyebutnya jangan main air, tapi langsung ke fungsional. Oh hasil mau ngepel, hasil mau apa namanya nyuci, hasil mau nyuci apa, pokoknya yang dia kita mengarahkan, meskipun kita nggak tahu apa yang maksud dia, tapi kita yang menebak dan positif begitu loh maksudnya ya, yang mengatur. Oh kalau kayak gini berarti dia mau ngepel. Oh kalau gini kita sudah dari kita sendiri punya frame ya. Dari kita sendiri punya frame untuk bisa memberikan treatment selanjutnya gitu ya. Oh kalau Hasim ini sudah apa ya, kayak mengguyurkan air ke lantai, itu berarti dia mau ngepel gitu ya. Iya. Nah, berarti nanti Bunda kupas, langsung latihkan, Iya. latihkan aktivitas mengepel. Step by stepnya perlu, bahkan selama 1 minggu itu latihan ngepel gitu ya. Jadi Iya. biar dia menguasai kemampuan itu gitu ya. Tidak hanya 1 minggu sampai dia bisa ya. Sehingga dia nanti ketika mau melakukan itu lagi dia udah bisa punya antisipasi atau dia punya kemampuan untuk melakukan aktivitas mengepel gitu ya. Nah itu selain dikupas ya, dikupas waktu belajar, maksudnya belajar Hasim ngepel itu begini, terus disimulasikan, terus pokoknya eh, dikupas gitu ya, sampai praktek-prakteknya pun juga dilatihkan, step by stepnya juga dilatihkan sampai maksimal gitu ya. Termasuk juga Oke. nyuci, termasuk juga yang dikatakan dalam tanda kutip main air yang lain gitu ya. Kita asumsikan, kita punya frame dulu. Oh dia mau nyuci, dia mau ngepel, dia mau cuci piring, dia mau cuci baju, dia mau uh, apapun itu yang terkait dengan air. Entah itu dia mau cuci motor, mau ngelap kaca mungkin ya. Nah, jadi kita yang punya punya anunya, punya aturannya. Kita yang punya prasangka, oh dia mau ini, dia mau ini. Kita yang menebaknya. Itu langsung kita Iya. ajarkan nanti ya. Oke, Kita siap, Bunda. gaskan. Iya, siap, Bun. Makasih, Bunda. Ya, semoga bisa dipahami ya, Bun. Iya, paham, Bu. Dan bisa dipahami. Pelan-pelan. Kalau nggak tahu nanti Bunda tanya ya. Iya. Silahkan bertanya. Ini step by stepnya apa ya, Bun? Kalau mau ngajarkan ini gitu ya. Jadi yang perlu diajarkan pertama kali apa, keterampilan yang perlu dikuasai anak apa dulu ya sebelumnya ya, supaya dia bisa melakukan ini, kesulitannya di mana. Nah itu perlu dianalisa, kalau nggak tahu tanya nanti ya. Iya. Oke yang Oke. lain Oke. ini apa namanya, oh ya, 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 ya. Ada yang lain sebelumnya sebentar dulu.
Bunda, ini yang step mandinya udah selesai ya penjelasannya? Oke, oke, oke. Sebentar ya, Bun. Sebentar banget ya. Saya tinggal sebentar. Oke, oke. Oke, saya lanjutkan ya, Bun, ya. Nah, ini satu lagi untuk poin yang terkait dengan mandi, ya. Terkait dengan mandi, satu lagi ya, Bun. Nah, tadi gambarnya baru loading. Ini saya itu kan, saya share dulu ya. Nah, ini masalah-masalah yang ada di kamar mandi, ya. Masalah apa saja? Ya, anak mudah terdistraksi, ya kan? Anak biasa mudah terdistraksi dengan barang-barang atau objek yang ada di kamar mandi gitu ya. Jadinya kadang dia nggak aman ya, entah itu terpeleset, entah itu eh, apa odolnya dicecer kemana-mana, ataupun aktivitas yang lain gitu ya, yang terkadang dia juga nggak paham gitu. Nah ini memang kalau bisa sih kalau punya anak-anak dengan kondisi khusus diamankan, Bun, diamankan untuk apa namanya bahan-bahan atau peralatan yang sekiranya itu anak itu nggak paham kan bunda yang paling tahu ya tentang kondisi anak. Dulu pernah saya memberikan apa pegang anak autis ya. Jadi sekecil apapun itu barangnya kayak yang bentuknya cair gitu ya, yang agak unik gitu ya, itu selalu dipakai buat mainan ya termasuk tadi sabun cair, termasuk juga eh, apa namanya yang kaitannya di kamar mandi. Nah itu sampo pun juga dibuang-buang gitu ya, apapun dia buang-buang gitu ya. Nah itu tolong diamankan dan eh, apa hal-hal yang terkait dengan kebiasaan ya, termasuk menaruh apa namanya menaruh gayung gitu ya. Nah ini terkadang setiap keluarga itu punya tradisi ya. Ada yang gayungnya itu dimasukkan ke dalam ember, ada juga gayungnya itu yang dicantolkan eh, di paku gitu ya, atau ada juga ditaruh di pojokan gitu ya. Nah, ini bisa tetap dirutinkan. Jadi dalam membentuk perilaku anak itu kebiasaan yang baik itu terus kita latihkan. Kayak menempat contohnya yang lain kayak setelah melepas sepatu taruh di raknya, nah itu rak sepatu, kalau tas ya ditaruh di rak yang untuk tasnya. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu meskipun terkadang di awal sulit, kalau kita sering mendisiplinkan, itu akan membentuk karakternya, ya karakter yang baik. Itu ya, Bun. Jadi bisa diantisipasi ketika si anak ini punya kebiasaan khusus kayak buang-buang sabun ataupun buang-buang yang lain gitu ketika di kamar mandi. Oke, mungkin untuk tugasnya, tugasnya saya cukup apa bukan? Ini tugasnya ini saya usulkan ya. Nanti termasuk juga gambar-gambarnya. Saya jadikan satu dulu, silahkan nanti bisa di print. Terus
bagi yang ingin bertanya terkait dengan materi silahkan. Ini materinya udah selesai ya, untuk maksudnya udah saya cukupkan ya untuk aktivitas mandi ya, karena hampir-hampir sama ya step by stepnya dengan aktivitas BAB BAK ya. Banyak sensori yang memang harus diperbaiki, sensori motornya, motor planningnya terutama gitu ya. Step by stepnya kan memang harus kita disiplinkan juga gitu ya kepada anak ya. Oke, mungkin itu ya untuk penyampaian materi di malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Ada? Dari Bunda Diana, Bunda Reski, Bunda Sari, Bunda Uriati? Oh iya Bun, Iya, jadi silahkan, Bun Bun. kan kita 1 bulan ini karena milihnya BAB BAK, jadi walaupun kita belajar malam ini belajar tentang mandi, tapi tetap kita nggak detail ngajarin untuk mandinya ya Bun ya, tetap ke BAB BAK-nya aja ya. Iya, 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 begitu. Iya. Untuk mandi, makan, berpakaian, itu nanti setiap materi, setiap kali pertemuan, tetap saya berikan, Bun. Saya berikan edukasinya ya, untuk orientasi bagi orang tua, gitu ya. Hanya saja untuk aktivitasnya, untuk tugasnya fokus pada satu keterampilan kemandirian ya. Karena tema di bulan ini adalah tema tentang kemandirian ya. Untuk bulan Juni nanti produktivitas, untuk bulan Juli leisure gitu ya. Dan oh iya, setiap apa namanya, mumpung saya ingat ya, meskipun saat ini kita melatih tentang kemandiriannya ya, bertemakan kemandiriannya, tetap untuk hal-hal yang terkait dengan eh, stimulasi jiwa ya, seperti menanamkan keimanan, beribadah ya, seperti sholat, bahkan berzikir pun, ataupun membaca Quran, membaca Iqra, tetap ya, itu bagian dari stimulasi untuk mentalnya gitu ya, akan tetap uh, bermanfaat banget ya untuk perkembangan mentalnya gitu ya Bu. Gitu. Jiwanya akan terisi ya, tidak hanya sekedar fisiknya aja yang kita support, tapi jiwanya pun tetap kita berikan stimulasi untuk stimulasi jiwa ya, terutama untuk ngajinya ya. Kayak misalkan kita bacakan habis apa itu, habis sholat maghrib, uh, sambil mungkin sambil aktivitas bermain boleh ya, ataupun akses makan juga boleh ya, sambil kita bacakan surah-surah pendek ya, itu biar dia sering dengar ya, dan itu kan lebih menenangkan, lebih berefek menenangkan gitu ya, untuk anak-anak semakin lebih nyaman gitu ya, saat kita memberikan ketenangan pada batinnya gitu. Sering kita peluk, bahkan kalau kita mau bobo, misalnya anak mau tidur itu kita eh, ngaji gitu ya, meskipun hanya sekedar dielus-elus sambil kita baca surah pendek, itu tetap yang penting rutin gitu ya. Itu mungkin saat ini belum terlihat manfaatnya, nah nanti untuk berikut-berikutnya dia akan tersambung ya, antara stimulus satu dengan stimulus yang lain ya. Dan tidak lupa untuk selalu didoakan dalam setiap sholat kita gitu ya. Nah ini yang akan sangat support, sangat bagus, support sangat yang sangat diperlukan untuk anak-anak kita. Ya, Bun. Oke, mungkin uh, ini ya, ada yang lain yang perlu ditanyakan sesuai jadwal ya, insya Allah ya, untuk untuk kemandiriannya sesuai jadwal, ya. Paham ya, Bun? Paham ya? Satu lagi Bun, Silahkan, silahkan. Bun kita kan 3 bulan terakhir ini, Iya, terus ada lanjutannya nggak? Karena kan masih panjang nih PR saya untuk Memi. iya. Nah, untuk lanjutannya ini saya yang belum bisa, Bun, karena masih masih kewalahan. Misalkan saya lanjutkan, pun nanti tetap kembalinya masih pada fase sensori gitu ya. Jadi
untuk homeschooling ini kalau sudah selesai ya sudah gitu. Tapi ini untuk homeschooling ini bagi yang kalau sudah selesai ya sudah gitu ya. Jadi 1 tahun programnya selesai gitu ya, bimbingan di rumah selesai. Tetapi bagi yang masih ingin ikut misalkan dari awal kembali mengulang dari awal lagi juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja gitu ya. Karena memang eh, apa latihan itu atau eh, treatment itu memang diulang-ulang gitu ya. Kayak kita menghafal gitu ya. Menghafal kan kayak menghafal Quran itu kan diulang-ulang terus pun. Sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali sampai hafal banget gitu ya. Jadi diulang-ulang gitu ya. Karena kita akan beradaptasi, otak akan beradaptasi ketika kita selalu mengulangnya. Apalagi aktivitas life skill gitu ya. Kalau nggak kita ajarkan diulang-ulang, ya nggak akan bisa gitu ya. Nah di sini pun ada pun anak ini ada nih pasiennya di sini ya, yaitu epilepsi ya. Setiap hari hampir setiap hari kejang ya, dan dikasih minum obat anti kejang setiap hari ya. Dan nggak bisa apa-apa ya. Di awal terapi ibunya ngeluh selalu membuang-buang barangnya, apa yang dia pegang buang, dan di sini pun juga sama ya, apa yang dia pegang buang ya. Jadi mau diapain juga sulit gitu ya. Nah, ini sampai sekarang sudah sekitar 3 bulan ini gitu ya, sudah terapi. Fasenya masih sama, fase sensori. Bahkan beradaptasi dengan terapisnya, dengan saya sendiri, itu dia masih belum bisa, gitu ya, masih masih agak uh, sulit gitu ya untuk beradaptasi dengan saya. Ya, kalau anak-anak yang lain yang bisa terapi itu 1 bulan itu udah mulai ada kepatuhan. Gitu ya. Nah, kalau si anak ini masih menolak, gitu ya, masih menolak sampai saat ini masih menolak ya dengan saya, dengan terapisnya masih menolak dan nggak apa-apa nggak mau dipegang nggak gitu. Tapi ya tetap diberikan treatment dan diulang-ulang ya. Jadi setiap datang tuh pasti di atas jimpol ya, wheelbarrow. Jadi masih sangat mendasar banget gitu ya. Selama nggak tahu sampai kapan saya sudah menyampaikan sama orang tua ya terkait dengan pas anak itu, tapi alhamdulillah ada perubahan, ternyata ada perubahan, alhamdulillah gitu ya. Padahal yang dilakukan sama loh. Setiap setiap datang ke sini saya hanya melakukan itu, gitu ya. Di atas jempol, terus well below ya semaksimalnya stimulasi sensori dasar gitu ya. Tapi ternyata di rumah itu alhamdulillah itu ada perubahan. Alhamdulillah saya juga senang nih. Saya merasa kok sulit ya ini. Oh, ya, ya untuk Bunda Oriati ya. Oh ya masih mau lanjut ya nanti ya boleh silahkan Bun ya masih banyak juga ya PR-nya ya. Ya ya nggak apa-apa. Tapi materinya hampir sama dengan yang ini ya Bu. Materinya sama gitu ya. Hanya saja bedanya dioyak-oyak sama enggak sama enggak diingatkan sama diingatkan gitu ya. Gitu. Kalau materinya masih sama ya. Tuh. Oke. Eh, Mungkin ini ya Bun yang perlu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi hari ini. Juga tugasnya nanti insya Allah menyusul ya. Tetap fokus pada yang Bunda pilih kemarin gitu ya. Nanti kita evaluasi masalahnya selama 1 bulan ini udah sampai mana perjalanannya ya. Yang kemarin belum bisa ini udah bisa belum step by stepnya untuk aktivitas mencebok gitu ya. Cebok itu apa namanya? BAP BAK-nya udah mulai terperbaiki belum setelah kita berikan treatment ya. Ada kenaikan meskipun sedikit bisa ada nggak ya terlihat nggak ya gitu. Meskipun perjalanannya masih jauh, ya nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha untuk menempuhnya daripada enggak gitu ya. Oke, mungkin cukup ya, Bun. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini, saya cukupkan sekian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.